Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini yang cerah dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju dalam terang benderang yakni adalah Islam dan iman. Pertama yang saya hormati Ibu Wiwit selaku dosen pengampu kuliah mata kuliah psikologi klinis sendiri. Ada Rachel, ada Nilam, dan juga ada Nini. Oke, materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi obsesif kompulsif, di mana yang sering dikenal dengan OCD. Nah, ini gangguan obsesif kompulsif itu adalah suatu kondisi yang ditandai dengan adanya pengulangan pikiran obsesif atau kompulsif. Nah, gangguan obsesif kompulsif atau OCD ini memiliki dua komponen utama. Yang pertama ada obsesi, di mana ini merupakan pikiran-pikiran yang muncul secara persisten. Dan pemikiran ini bersifat mengganggu. Nah, pemikiran ini tuh menimbulkan kecemasan yang signifikan dan sulit dikendalikan oleh individu yang mengalaminya. Yang kedua, ada kompulsi, di mana ini tuh berupa dorongan yang tidak bisa ditolak dan mendorong seseorang untuk melakukan tindakan tertentu secara berulang. Nah, kemunculan ini tuh sebagai respon terhadap kecemasan. Dan ini tuh juga merupakan upaya untuk menetralisir pemikiran-pikiran yang mengganggu tadi. Nah, contohnya mungkin contoh buat obsesi kompulsi ini tuh kayak eh Levi, aku ambil Levi Ackerman di mana eh ini dia tuh obsesinya di pemikiran dia yang tidak nyaman ba- terhadap sesuatu yang kotor atau tidak bersih gitu, kayak mengganggu pemikiran dia dan konklusinya itu ada dia bakal bersihin sesuatu yang kotor itu sampai bersih menurut dia dan itu bakal diulang lagi kalau nggak bersih. Jadi seperti itu. Nah, perlu diketahui juga bahwa OCD ini bukanlah kondisi yang yang terjadi. Nah, kalau distatistikkan itu menunjukkan bahwa sekitar 2 sampai 3% dari total populasi itu mengalami gangguan OCD ini. Nah, jadi kalau diibaratkan itu kayak ada 100 orang dan ada 2 sampai 3 orang itu yang memungkinkan untuk mengalami gangguan OCD ini. Nah, jadi penting juga untuk dipahami ini bahwa OCD itu eh, kondisi medis yang nyata ini dan enggak dan dapat ditangani dengan bantuan profesional kesehatan mental kayak psikolog dan psikiater. Itu saja. Slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita masuk di gejala obsesif kompulsif. Jadi gejala obsesif kompulsif ini ada
4, yaitu ada obsesif tentang kontaminasi, yaitu penderita memiliki ketakutan berlebihan terhadap kontaminasi oleh virus, kuman, atau infeksi. Nah, kekhawatiran ini mendorong perilaku kompulsif yang bertujuan untuk menjaga seperti kebersihan, meskipun seringkali tidak realistis atau berlebihan. Nah, misal contoh, ada seseorang yang merasa cemas berlebihan ketika menyentuh benda di tempat umum, seperti kayak gagang pintu, uang, atau meja, karena takut terkontaminasi oleh kuman atau virus. Nah, perilaku yang muncul ini menghindari tempat umum, membawa tisu atau sarung tangan untuk menyentuh benda tersebut. Yang kedua, ada kompulsif untuk membersihkan, yaitu perilaku kompulsif ditunjukkan dengan aktivitas mencuci tangan atau membersihkan secara berlebihan. Contohnya, mencuci tangan selama berjam-jam, mandi terlalu lama, atau membersihkan permukaan secara terus-menerus. Yang pada akhirnya dapat membahayakan seperti kulit. Nah, dampaknya itu kulit tangan menjadi kering, pecah-pecah, atau iritasi akibat penggunaan sabun yang berulang-ulang. Yang ketiga, ada peningkatan ritualistik. Jadi penderita mengikuti pola tertentu yang diulang-ulang secara obsesif, seperti cara mencuci tangan sesuai prosedur yang dianggap benar, atau menyusun barang-barang dengan pola tertentu. Jadi kebiasaan ini seringkali tidak memiliki manfaat praktis dan lebih sebagai upaya meredakan dari kecemasan. Nah, contoh, misal saya selalu menyalakan dan mematikan lampu 5 kali sebelum meninggalkan rumah atau berpergian keluar kota, karena saya merasa tindakan itu dapat mencegah hal buruk yang terjadi. Yang keempat, ada pikiran intrusif. Nah, penderita ini sering mengalami pikiran yang tidak diinginkan, seperti pikiran agresif atau seksual yang mengganggu. Pikiran ini muncul secara berulang dan sulit dikendalikan sehingga menambah beban psikologis penderita. Contoh, seseorang wanita sedang memotong sayuran di dapur sambil berbicara dengan suaminya. Nah, tiba-tiba muncul pikiran yang sangat mengganggu di kepalanya. Bagaimana jika aku tiba-tiba menikam suamiku dengan pisau ini? Nah, pikiran tersebut sangat menakutkan dan tidak diinginkan karena dia mencintai suaminya dan tidak pernah berniat untuk melakukan, meski dia tahu pikiran itu tidak masuk akal dan tidak mencerminkan keinginannya, dan dia merasa sangat cemas dan bersalah. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah lingkaran OCD ya. Jadi orang yang mengalami gangguan obsesif kompulsif itu mereka tidak akan merasakan kenyamanan dan ketenangan dalam kesehariannya. Jadi orang yang memiliki OCD itu mereka selalu memiliki obsesi tentang sesuatu. Setelah setelah mereka mengalami obsesif, maka dampak yang ditimbulkan adalah ketegangan dan kecemasan. Nah, dari obsesi tersebut akhirnya muncul perilaku mendorong atau dorongan atau yang disebut kompulsi untuk menetralisir pikiran obsesi tersebut. Jadi seperti contoh ini yang tadi sudah disebutkan oleh rekan saya tentang obsesi terkontaminasi. Jadi, orang yang memiliki obsesi kompulsif ketika merasa ada yang terkontaminasi dan dari bagian
tangannya seumpama, dia akan merasa tidak nyaman dan akan langsung mengambil perilaku untuk membersihkan tangannya tersebut. Itu. Dan perilaku ini terus berulang-ulang. Ketika orang tersebut terkontaminasi lagi tangannya, maka balik lagi untuk membersihkan tangannya. Dan itu terjadi secara berulang-ulang. Kemudian dampak yang disebabkan itu bisa menjadi tangannya lecet atau kering karena terlalu sering mencuci tangan begitu. Jadi akan memunculkan perilaku atau pemikiran yang negatif dari orang yang memiliki obsesi kompulsif tadi. Kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis obsesi kompulsif. Nah, jenis yang pertama yakni kontaminasi. Penderita jenis OCD ini biasanya merasa terganggu dengan perasaan tidak nyaman yang tidak berkaitan dengan penularan atau kontaminasi kotoran baik realistis maupun tidak realistis. Seperti yang dijelaskan oleh Nilam tadi, bahwa penderita kontaminasi ini sangat takut akan memegang benda yang di tempat umum, seperti halnya kayak gagang pintu ataupun eskalator. Jika dia merasa memegang itu, dirinya akan merasa terkontaminasi dan akan membersihkannya, baik itu dengan tisu maupun ataupun dengan mencuci tangan. Nah, yang kedua ini hoarding. Hoarding, penderita memiliki obsesi untuk menimbun barang-barang yang sudah digunakan atau bahkan sampah di dalam ruangan. Ini seperti banyak penderitanya mungkin bisa dikatakan anak kos ya, bahwa di Instagram itu saya lihat beberapa anak itu menderita ini. Dia itu di kamar kosnya itu numpuk barang-barang atau sampah yang berserakan. Padahal kalau dilihat itu tidak nyaman, tetapi dia itu bisa kayak tidur dengan barang berserakan ataupun sampah di dalam ruangan. Nah, yang ketiga yakni symmetry and ordering, yakni keinginan yang kuat untuk mengatur dan menata ulang benda-benda sampai dirasa tepat. Seperti contoh kalau orang menderita OCD ini, dia itu akan menata buku sesuai tempatnya atau menata bukunya itu sesuai urut nomor yang sesuai yang dia inginkan seperti itu. Jadi kalau dia merasa bukunya ini tidak tepat atau nomornya tidak sesuai, dia itu akan berpikiran nanti aku akan kenapa-napa, takut seperti jatuh dari sepeda, seperti itu. Dan yang terakhir, nah ini checking OCD, penderita mengalami obsesi yang kuat memeriksa sesuatu secara berulang-ulang. Mungkin banyak dari kalian menderita ini cuma intensitasnya tidak terlalu tinggi, bisa dikatakan rendah, seperti halnya kayak Marisa biasanya ya. Dia kan itu kalau kunci sepeda biasanya aku taruh di mana ya ini ya, aku tadi lupa padahal udah di dalam tasnya, tapi dia itu ngecek terus. Terus Jaka juga pernah bilang itu ke saya, dia itu kayak memeriksa sesuatu secara berulang-ulang seperti sudah mematikan kompor atau belum gitu, padahal kompornya udah dimatikan tetapi ingin memastikan bahwa Jaka tadi udah memastikannya atau belum. Oke, set selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita masuk di penyebab obsesi kompulsif. Jadi gangguan obsesif kompulsif atau yang dibilang OCD dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Berdasarkan perspektif psikoanalisis, obsesi dianggap sebagai perwujudan dari dorongan impuls tak sadar yang memasuki kesadaran. Sedangkan perilaku kompulsif bertindak sebagai cara untuk menjaga impuls tersebut tetap terkontrol atau tertekan. Nah, selain itu, individu dengan OCD seringkali dipengaruhi oleh tekanan psikologis, seperti kurangnya dukungan sosial yang memadai.
Nah, kondisi ini membuat penderita merasa tidak nyaman dan sulit mendapatkan ketenangan dalam menjalani kesehariannya. Jadi hal ini diperparah dengan kecenderungan perilaku kompulsif yang dilakukan sebagai respon terhadap pikiran obsesif yang biasanya muncul cukup sering. Akibatnya perilaku ini dapat mengganggu aktivitas sehari-hari atau memicu rasa stres yang signifikan pada penderita. Nah, mungkin ada penjelasan tambahan. Perspektif psikoanalisis ini obsesi berakar pada konflik bahwa sadar, di mana individu mencoba menekankan dorongan yang tidak diinginkan dengan perilaku kompulsif. Contohnya misal ada seorang pria yang berusia 30 tahun sering mengalami kecemasan yang luar biasa ketika meninggalkan rumah. Dia merasa bahwa jika pintu rumahnya tidak dikunci dengan sempurna, sesuatu yang buruk akan terjadi, seperti rumahnya akan dibobol oleh pencuri. Perilaku kompulsifnya adalah kayak memeriksa kunci pintu berulang kali, bahkan jika sudah dipastikan terkunci. Menurut perspektif psikoanalisis, pria ini mungkin mengalami obsesif bahwa sadar mengenai rasa takut kehilangan kontrol atas keselamatan dirinya dan keluarganya. Jadi pikiran obsesif ini muncul dari konflik bawah sadar yang tidak disadari sehingga ia merasa terpaksa melakukan tindakan kompulsif atau memeriksa kunci untuk meredakan kecemasan tersebut. Yang kedua ada pengaruh dukungan sosial. Kurangnya hubungan yang mendukung dapat memperparah gejala OCD karena penderita merasa terisolasi dan tidak memiliki tempat untuk berbagi kekhawatiran. Nah, contohnya ada pengaruh dukungan sosial. Misal saya baru saja pindah ke kota besar, merasa terasing dan kesepian. Nah, saya tidak memiliki teman dekat dan merasa kesulitan beradaptasi dengan lingkungan barunya. Nah, akibatnya saya mulai mengalami seperti kecemasan berlebihan tentang kebersihan dan infeksi yang berkembang menjadi gangguan obsesif kompulsif. Nah, setiap kali saya keluar rumah, kayak saya merasa harus mencuci tangan berulang kali. Bahkan setelah menyentuh pegangan pintu atau pegangan atau kendaraan umum, perilaku kompulsif ini muncul karena kurangnya dukungan sosial yang memadai, yang membuat saya itu merasa lebih tertekan dan cemas. Saya kayak menggunakan tindakan kompulsif tersebut untuk mencoba meredakan rasa cemas saya yang muncul dari ketidaknyamanan sosial dan perasaan terisolasi. Yang ketiga ada dampak perilaku kompulsif. Kompulsif yang dapat menghabiskan waktu, energi, dan menimbulkan rasa frustasi sehingga mengurangi kualitas hidup penderita. Misal contoh, dampak pada kesehatan fisik. Seorang pria yang takut terhadap kuman sering mencuci tangan, misal 50 kali sehari. Karena frekuensi yang berlebihan, kulit tangannya menjadi kering, iritasi, dan bahkan pecah-pecah. Jadi hal ini tuh membuat merasa tidak nyaman dan lebih cemas terhadap kemungkinan terkena infeksi meskipun tindakan tersebut bertujuan untuk mencegah hal itu. Baik, itu dari saya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya beberapa dampaknya ya. Jadi kalau tadi Rahel hanya sekilas, ini mungkin bisa dikatakan lebih spesifik gitu loh. Ada 4 poin, yakni yang pertama, yakni kecemasan yang tinggi, tidak mampuan untuk mengendalikan pikiran dan perilaku. Nah, orang dengan kayak terkena OCD ini dia sangat berpikiran cemas karena obsesif yang sulit dikontrol dalam dirinya dan melakukan tindakan kompulsif seperti hanya mencuci tangan secara berulang. Jika seseorang memiliki obsesi dengan kebersihan, ia mungkin merasa takut akan kuman meskipun sudah berkali-kali membersihkan tangan. Ini menimbulkan pikiran yang bisa menciptakan stres dan kecemasan terus-menerus. Yang kedua yakni isolasi sosial, menghindari suatu sosial karena rasa malu atau takut akan penilaian orang. Kalau dampaknya di sini mungkin bisa dikatakan
jadi kayak menarik diri gitu loh dari yang orang luar. Dia itu takut akan kayak perilakunya ini muncul. Jadinya kalau semisal kita kemana gitu, dia kayak tempatnya nggak sesuai dengan dia itu merasa kayak sesuai dengan yang aku tahu. Yang ketiga, kualitas penurunan hidup. Penderita terjebak dalam siklus obsesi dan kompulsif pada imajinasi. Dan dikatakan kalau penurunan hidup ini dia ini tidak pro produktif, dia ini bisa dikatakan tidak produktif karena kan dia itu sangat menuruti keinginan kompulsifnya. Jadi dia itu bisa terganggu waktu kerja, terus waktu berolahraga, jadinya dia itu mengalami penurunan hidup. Yang terakhir yakni masalah kesehatan, kebiasaan mencuci tangan yang berlebihan dapat menyebabkan iritasi kulit dan infeksi. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Nilam bahwa kalau mencuci tangan dia itu melebihi batas sampai 50 hari sekali lah dan bisa menimbulkan kulit yang kering dan bisa menjadi iritasi. Seperti itu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, selanjutnya ada treatment. Yang pertama ada cognitive behavioral therapy, yang dimana ini memiliki teknik exposure response prevention, yang dimana menghadapkan penderita pada situasi yang memicu kecemasan tanpa membiarkan mereka melakukan perilaku kompulsif, yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada ritual kompulsif sebagai cara untuk meredakan kecemasan. Contohnya adalah ketika seorang penderita yang takut kuman akan diajak untuk menyentuh benda-benda yang dianggap kotor tanpa mencuci tangan secara berlebihan, yang bertujuan untuk membantu penderita menyadari bahwa konsekuensi tidak selalu seperti yang ia pikirkan. Dan kedua ada medikasi atau obat-obatan. Obat-obatan ini biasanya digunakan adalah jenis antidepresan yang disebut selective serotonin reuptake inhibitors atau SSRIs. Selain itu, obat-obatan yang digunakan adalah antipsikoptik, yaitu bertujuan untuk mengurangi gejala obsesif yang parah, dan obat penstabil mood yang bertujuan untuk membantu mengelola gejala mood yang sering disertai oleh OCD. Ada pula teknik kombinasi, yaitu gabungan dari terapi dan juga medikasi, yang di mana terapi membantu penderita menghadapi situasi yang memicu kecemasan, sementara obat-obatan bertujuan untuk mengurangi intensitas obsesi dan kompulsi. Contohnya adalah ketika ada seorang yang mengalami kecemasan berlebihan terhadap pencurian, ia akan berulang kali mengecek apakah pintu rumahnya itu sudah dikunci atau belum, dan itu yang dilakukan secara berkali-kali. Maka biasanya bila terapi CBT tadi tidak berjalan untuk mengurangi gejala-gejala tersebut, maka terapisnya akan menyarankan untuk meminum obat atau meresepkan obat untuk mengurangi gangguan kecemasan tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, menuju kesimpulan. Jadi, OCD ini adalah gangguan psikologis yang ditandai oleh pikiran obsesif berulang dan perilaku kompulsif yang dialami oleh 2-3% populasi. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa gejala obsesi kompulsif itu ada 4, yaitu obsesi tentang kontaminasi, terus kompulsi untuk membersihkan, kemudian peningkatan ritualistik, dan juga pikiran intruisif. Kemudian tadi
jenis-jenis obsesif kompulsif itu juga terbagi menjadi empat. Yang pertama adalah contamination atau bisa disebut ketidaknyamanan saat terkontaminasi hal-hal yang kotor. Kemudian hoarding, yaitu kesulitan membuang barang atau menimbun barang. Kemudian symmetry and ordering, yaitu mengatur benda secara rapi. Kemudian ada checking OCD, yaitu memeriksa hal secara berulang kali seperti tadi eh, kelupaan apa terlalu sering mengecek kunci padahal rumahnya sudah dikunci begitu. Kemudian eh, OCD ini disebabkan oleh impuls tak sadar ke dalam kesadaran. Kemudian kemudian kegiatannya ini atau penerapannya ini disebut dengan kompulsif. Kemudian tadi juga ada dampak obsesif kompulsif itu eh, yang pertama dampaknya adalah kecemasan yang tinggi, kemudian isolasi sosial, penurunan kualitas hidup, dan juga masalah kesehatan. Nah, treatment yang diberikan itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, Cognitive Behavioral Therapy atau CBT, Exposure Response and Prevention atau IRB. Kemudian yang ketiga ada obat-obatan. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan ke moderator.